Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari Kalina Oktarani, ibunda tercintanya Erlan Wardania atau biasa dipanggil Mama EN menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 27 Maret 2022. Lantas seperti apa duka mendalam yang dirasakan Kalina Oktarani atas meninggalnya sang ibu? Dan seperti apa pula kronologi meninggalnya ibunda Kalina? Bisa merawat sang bunda saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, hingga akhirnya bisa menemani ibundanya menjelang hari terakhirnya. Seperti apa pula pecah tangis Kalina saat menceritakan kondisi sang ibu yang drop di detik-detik terakhirnya, hingga menguak tentang firasat Kalina jelang kepergian ibundanya. Sempat heboh atas pengakuan blak-blakan sekaligus mengejutkan dari ibunda Kalina Oktarani bahwa dirinya merasa ditelantarkan oleh putri tunggalnya itu. Lantas bagaimana pula Kalina dan sang ibu yang sudah saling memaafkan sebelum sang ibu meninggal dunia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka kembali datang di dunia hiburan tanah air. Ibunda Kalina Oktarani Erlan Wardania atau yang biasa dipanggil Mama EN meninggal dunia pada Minggu malam 27 Maret 2022 di usia 59 tahun setelah berjuang dengan sakit kanker yang menyerang tubuhnya selama 2,5 tahun. Duka mendalam pun dirasakan oleh Kalina Oktarani, di mana sang ibunda yang sebelumnya dirawat di ICU rumah sakit hingga akhirnya dirawat di rumah dan mengalami kritis, kini telah berpulang. Ini tentunya menjadi cobaan terberat yang harus dihadapi oleh Kalina, lantaran di tengah dirinya yang berupaya untuk dekat demi kesembuhan dengan sang bunda, namun harus dipisahkan dengan maut. Maka seperti inilah suasana di rumah duka, di mana terlihat para pelayat dan juga keluarga yang mulai berdatangan mengiringi duka atas kepergian ibunda Kalina itu. Dampingin. Jam 23.37, berarti jam 11.37 malam. Jadi pas lagi aku baru banget selesai yasinan untuk mama, nggak lama kemudian mama kayak tangannya bergerak gitu, terus yang kayak gitu aku pegang tangan mama, terus matanya pelan-pelan agak nutup karena kan tadi sebelumnya melekkan mama kan, terus setelah itu dari mulutnya kayak keluar kayak busa, kayak gitu. Aku lapin mama. Berapa detik kemudian udah kayak aku ngeliat kan, biasanya kayak mama kalau nafasnya berat kan kayak gitu. Nah terus ada tuh yang cuma yang udah dan aku sampai mikir
Aku masih nggak nyangka gitu, aku masih bersih-bersihin yang ada di mulut mama. Terus udah itu yang aku mikirnya, mama udah nggak ada gitu. Aku kayak apa ya, cepet banget. Alhamdulillah apa ya, aku bisikin juga ke mama tadi bener-bener tadi kemarin aku bener-bener masih di sini malam masih ada yang nyangkut gitu kan. Tapi tadi aku bilang, mama kalau memang mama udah capek, jangan siksa diri mama ya. Insya Allah Rani ikhlas, walaupun nggak gampang buat Rani untuk ikhlas. Kalau misalnya mama memang udah bener-bener nggak kuat, lepasin aja. Alhamdulillah aku benar-benar ada di sebelah mama saat mama ngembusin nafas terakhir. Mama meninggal tenang banget, tenang banget. Agak apa ya, mungkin karena agak kurang bisa ngatup sedikit, tapi sekarang udah sedikit. Dan aku maksudnya apa ya, tangan mama udah mulai dingin. Sekarang tangan mama udah mulai kaku. Astagfirullahaladzim. Dua setengah tahun menderita sakit kanker rahim hingga akhirnya hanya bisa terbaring di tempat tidur memang menyisakan kenangan yang begitu menyedihkan bagi Kalina Oktarani. Sebelum akhirnya pergi untuk selamanya, Mama EN disarankan untuk menjalani operasi demi kesembuhan penyakitnya itu. Tak sempat menjalani operasi, Mama EN pun harus pergi begitu cepat, meninggalkan keinginannya untuk sembuh dari sakitnya. Mengingat sempat masuk ke ICU di rumah sakit hingga meminta pulang ke rumah, lantas seperti apa pula kronologi meninggalnya Ibunda Kalina ini? Almarhumah Mama EN atau ibunda dari Bu Kalina Oktarani tadi meninggal sekitar pukul 11.40 menit di usia akhirnya 59 tahun. Ya, almarhum Mama EN udah gak ngerasain sakit lagi sekarang, udah kayak orang tidur aja. Cuman ya istilahnya sesekali kayak tarik nafas panjang. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Kalina yang nemenin pada saat di rumah sakit kemarin kan, sampai hari ini beliau pergi, ya mudah-mudahan udah membuat almarhumah istilahnya pergi dengan tenang. Karena mama yang minta, sebelum itu pun mama udah minta mau pulang. Aku yang nahan awalnya, aku bilang enggak, jangan mama tetap di rumah sakit. Tapi waktu itu pas aku telepon ke dokter kan, karena keluarga bilang untuk mama pulang aja gitu. Tapi pas aku tetap dulu, aku mau tanya dokter dulu gitu. Nah akhirnya ya udah, kena keluarga bilang mama udah minta pulang gitu, dan kayaknya kayak kan juga kalau di rumah sakit nggak bisa ketemu sama siapa-siapa gitu kan. Aku bilang bukan masalah itunya, saya cuma pengen mama tuh dapat perawatan intensif gitu. Bisa merawat sang bunda saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, hingga akhirnya bisa menemani ibundanya menjelang hari-hari terakhirnya. Seperti apa pula firasat Kalina sebelum ibunya berpulang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, hati siapa yang tak hancur berkeping-keping ketika harus berpisah dengan ibunda untuk selama-lamanya? Hal itulah yang tentunya kini tengah dirasakan oleh Kalina Oktarani, di mana harus dihadapkan dengan kenyataan atas meninggalnya sang ibu di tengah perjuangan ibundanya itu melawan sakit kanker yang diderita. Atas kenangan yang tak bisa hilang begitu saja, Kalina pun tampak tak bisa membendung air matanya hingga sesekali beristighfar ketika menceritakan kondisi sang bunda yang sempat drop hingga dibawa ke rumah sakit dan di saat-saat terakhirnya memilih untuk pulang ke rumah. Bahkan tangis Kalina pun kembali pecah kala mengungkap pernyataan ibundanya yang dipanggilnya Mama N itu, di mana menyebut sekuat tenaga di tengah sakitnya bahwa putri sematawayangnya itu tidak memiliki kesalahan sedikit pun padanya. Bisa dibilang Kemarin mama tuh 2 hari yang lalu mama di ICU. Saya tanya sama dokter, saya tanya, "Dok, kalau mama saya tetap di rumah sakit, apakah bisa menyembuhkan penyakit mama?" Pihak dokter tak angkat tangan. Terus keluarga semua kumpul, kakak mama, adik-adiknya mama, satu persatu nanya, masuk ke dalam ICU gantian. Terus nanya ke mama. Waktu itu mama masih bisa gerakin mulutnya, terus mama juga masih bisa gerakin wajahnya dia. Ditanya sama kakaknya mama, "En mau pulang?" Dia ngangguk. Mama sempat bilang, waktu mama masih bisa ngomong, mama bilang, "Neng, mama pengen sehat." Sempat mama juga bilang, mama sempat narik nafas dulu. Waktu itu mama udah nggak bisa ngomong, tapi mama kayak satu tarik nafas. Dia ngomong sekencang sekuat tenaganya dia. Rani nggak salah, Rani nggak salah. Insya Allah Rani nggak salah. Demi Allah mama ngomong kayak gitu. Seolah mempunyai firasat akan meninggalnya sang ibu, di detik-detik terakhir kepergian sang ibu, Kalina tampak menggunakan baju dan juga kerudung serba hitam. Kalina juga mengaku terus berusaha membimbing sang ibu untuk membaca syahadat di masa kritisnya. Suara dengkuran kan, udah mulai kayak suaranya udah kayak ngorok gitu. Terus tadi sempet kayak lihat ke atas matanya, terus dia itu kayak yang tapi tatapannya kosong gitu ya. Aku ngucapin syahadat juga di telinganya mama. Aku bilang, "Mama ikutin Rani ya, ikutin Rani. Insya Allah mama ikutin." Karena tadi mulutnya juga gerak. tadi sudah dari siang tadi Kalina sudah ngaji juga bareng keluarga di sini di rumah almarhumah sampai hari ini ya, sampai mamanya pergi Bu Kalina masih ngaji gitu, ada di sampingnya. Iya, sempat kritis tadi sekitar jam 5:30 sore ya, 17.30 sempat kritis, cuman lebih ininya ada
lebih kritisnya lagi tadi sekitar jam berapa ya, 8:30. Sempat heboh atas pengakuan blak-blakan sekaligus mengejutkan dari Ibunda Kalina Oktarani bahwa dirinya merasa ditelantarkan oleh putri tunggalnya itu. Lantas seperti apa pula Kalina dan sang ibu yang sudah saling memaafkan sebelum sang ibu berpulang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Akhir Februari lalu, ada pengakuan blak-blakan sekaligus mengejutkan dari Ibunda Kalina Oktarani semasa hidupnya, di mana dirinya merasa ditelantarkan oleh putri tunggalnya itu. 2,5 tahun menderita sakit, Mama En mengaku tidak pernah dibesuk Kalina, bahkan tidak pernah membaca pesan WhatsApp yang dikirimnya. Dan usai diguncang kehebohan, Kalina pun akhirnya berubah sikap serta menunjukkan baktinya sebagai seorang anak yang merawat ibundanya. Kalina dan sang ibu pun telah saling memaafkan. Dia bilang ke mama kalau misalkan dengan semua kejadian yang ada, aku minta maaf sama mama, dan mama juga tadi minta maaf sama aku karena udah melakukan hal-hal seperti yang kemarin. Mama juga minta maaf sama aku. Nggak gampang ternyata buat anaknya mengikhlaskan orang yang kita sayangi, apalagi dia ibu gitu. Semua saudara bilang, Ani, ikhlasin mama, ikhlasin mama. Terus tadi aku bisikin ke mama juga, aku bilang, Ma, kalau emang mama udah capek, mama jangan paksa diri mama. Insya Allah Rani ikhlas, Ma. Setiap ibu dan anak pasti punya masalah sendiri. Setiap ibu dan anak pasti punya masalah yang orang lain nggak tahu gitu. Tapi insya Allah aku maafin siapapun dia yang berusaha mengambil kesempatan di saat aku ada masalah sama mama aku. Insya Allah aku ikhlasin apapun yang udah dilakuin untuk aku sama mama aku. Aku cuma pengen mama aku tenang. Walaupun hubungan sempat panas, tapi akhirnya berangsur membaik. Namun takdir pun akhirnya memisahkan ibu dan anak untuk selama-lamanya. Tentunya tak hanya Kalina yang merasa kehilangan. Putra Kalina, Aska Corbusier pun tentu begitu kehilangan nenek tercintanya yang dipanggilnya Mama Ne itu. Sebelum meninggal, Kalina pun sempat mempertemukan Aska dengan neneknya itu. Kemarin alhamdulillah Aska datang, karena kan dari keluarga ngebisikin almarhumah mama, maksudnya mungkin mama masih mau ada yang ditemuin sama mama gitu kan. Akhirnya ditanyalah, dibisikin sama keluarga, maksudnya mau ketemu siapa, mau ketemu Aska enggak gitu kan. Ya lagi-lagi responnya isyarat mata, dia kedip, ya kita mengartikannya iya gitu kan. Ya udah akhirnya langsung ditelepon sama Bu Kalina. Ya alhamdulillah besoknya Kak Aska datang. Udah nggak bisa ngomong juga. Baru tadi mama buka mata, terus saat saya panggil mama, saya bilang, Rani di sini mama kayak cari suara aku. Kemarin juga Aska datang,
kemarin Aska juga datang dan buka mata sedikit lihat Aska. Mama tuh nggak pernah mau dipanggil nenek. Jadi mama selalu bilang katanya panggil mama nek ya. Jadi mama nenek biar terkenal mama tuh selalu muda. Mama tuh sayang banget sama Aska. Berapa bulan yang lalu mama sempat bilang, Neng, mama pengen jalan, mama pengen nginep di hotel lagi sama Neng Ani. Tapi belum kesempatan karena mama mau keluar aja harus pakai ambulans. Kan nggak mungkin kan ke hotel tuh pakai ambulans. Mama pakai kayak ditandu gitu. Karena mama nggak bisa, bener-bener kalau misalnya gerak sedikit tuh sakit, dia teriak-teriak. Mama bilang, Neng, mama pengen sehat kayak Adi. Aku percaya banget mama udah gak sakit lagi. Mama udah gak ngerasain sakitnya lagi. Semoga mama ditempatkan di tempat terindah sesuai dengan amal dan ibadah mama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.